Halo, nama saya Muhammad Fahri Alfarabi. Saya perwakilan dari kelompok 7 yang juga beranggotakan Muhammad Ras Mursid dan Imron Maulana akan menjelaskan tentang akuntansi akad istisna. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Imron Maulana. Di sini saya ingin memaparkan materi tentang pengertian akad istisna. Istisna berasal dari kata sana'a yang artinya membuat kemudian. Istisna secara bahasa artinya meminta dibuatkan. Terus menurut terminologi merupakan perjanjian terhadap barang jualan yang berada dalam kepemilikan penjual dengan syarat dibuatkan oleh penjual atau meminta dibuatkan secara khusus sementara bahan bakunya dari pihak penjual. Menurut beberapa literatur lain, istisna dapat diartikan sebagai transaksi dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Selanjutnya materi karakteristik akad istisna. Karakteristik utama dalam transaksi dengan basis akad istisna adalah barang pesanan harus memenuhi kriteria. Yang pertama, memerlukan proses pembuatan. Yang kedua, sesuai dengan spesifikasi pesanan, bukan produk massal. Dan yang ketiga, diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi, teknis, kualitas, dan kuantitasnya. Lanjut materi selanjutnya, rukun akad istisna. Rukun dalam transaksi dengan menggunakan akad istisna antara lain. Yang pertama, pelaku. Nah, pelaku dalam hal ini maksudnya adalah pihak pemesan dan pihak yang dimintakan kepadanya pengadaan atau pembuatan barang yang dipesan, yang diselisihkan dengan sebutan sani. Yang ketiga, objek yang diakadkan. Objek yang diakadkan atau disebut dengan al-mahal adalah rukun yang kedua dalam akad ini, sehingga yang menjadi objek dari akad ini bukan atas nama barang, namun akadnya adalah akad yang mewajibkan pihak kedua untuk mengerjakan sesuatu pesanan. Terus yang ketiga, sigat atau ijab kabul. Nah, ijab kabul adalah akadnya itu sendiri. Ijab adalah lafaz dari pihak pemesan yang meminta kepada seseorang untuk membuatkan sesuatu untuknya dengan imbalan tertentu, dan kabul adalah jawaban dari pihak yang dipesan untuk menyatakan persetujuan atas kewajiban dan haknya itu. Baik, selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya yaitu Muhammad Ras Mursid. Syarat akad istisna. Selain dari rukun yang harus terpenuhi, bai al-istisna juga mengharuskan tercukupi segenap syarat pada masing-masing rukun. Berikut adalah uraian di antara dua rukun terpenting, yaitu modal dan barang. Yang pertama, modal transaksi bai al-istisna. Yang A, masnu menjelaskan jenis, terbentuk, kadar, sifat, kualitas, dan kuantitas. Yang kedua, suman. Suman diketahui sebagai pihak bisa dibayar saat akad, dicicil atau tangguh. Harga tidak berubah kecuali disepakati. Yang kedua, syarat barang yang dipesan. Yang pertama, harus spesifik dan dapat diakui sebagai utang. Yang kedua, harus bisa diidentifikasikan secara jelas. Yang ketiga, menyerahkan barang dilakukan dengan kemudian hari. Yang keempat, boleh menentukan tanggal waktu di masa yang akan datang untuk penyerahan barang. Yang kelima, menjelaskan tempat penyerahan. Yang keenam, barang pemesanan yang belum diterima tidak boleh dijual.
Terus ada ketentuan pembayaran. Ketentuan tentang pembayaran dalam akad istisna adalah sebagai berikut. Yang satu, alat bayar yang harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang maupun berupa barang atau manfaat, demikian juga dengan cara pembayarannya. Terus yang B, harga yang telah ditetapkan dalam akad tidak boleh berubah. Akan tetapi apabila setelah akad ditandatangani pembeli mengubah spesifikasi dalam akad, maka penambahannya biaya akibat perubahan ini menjadi tanggung jawab pembeli. Yang C, pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan. Yang keempat, pembayaran tidak boleh berupa pembebasan utang. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan perbandingan akad istisna dengan akad salam. Bisa dilihat dari tabel di atas yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa yang menjadi subjeknya adalah harga, sifat kontrak, dan kontrak paralel. Nah, pada saat di akad salam itu harga dibayar saat dikontrak. Nah, sedangkan akad istisna itu boleh saat kontrak, boleh diangsur, dan juga boleh di kemudian hari. Nah, keterangannya, cara penyelesaian pembayaran merupakan perbedaan utama antara salam dan istisna. Nah, lalu subjek yang kedua, sifat kontrak. Kalau yang akad salam itu mengikat secara asli atau bisa disebut tabi'i. Nah, kalau misalnya istisna mengikat secara ikutan, namanya tabai. Nah, keterangannya, salam mengikat semua pihak sejak semula, sementara istisna dianggap mengikat berdasarkan pandangan para fuqaha demi kemaslahatan, serta tidak bertentangan dengan aturan syariah. Nah, yang terakhir, subjeknya adalah kontrak paralel. Di akad salam yaitu namanya salam paralel, sedangkan di istisna namanya istisna paralel. Dengan keterangan baik salam paralel maupun istisna paralel itu kontraknya sah, asalkan kedua kontrak secara hukum adalah terpisah. Selanjutnya ada jenis dan skema akad istisna. Jenis dan skema akad istisna ada dua, yaitu akad istisna dan akad istisna paralel. Istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang telah disepakati antara pemesan, pembeli atau mustasni, dan penjual, pembuat atau mustasni. Nah, maka tampilan skemanya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada akadnya. Yang kedua dikerjakan sendiri oleh pembuatnya. Lalu penyerahan sesuai kesepakatan, itu penyerahan kontraknya, maka ini pelunasannya. Yang kedua yaitu istisna paralel. Istisna paralel adalah suatu bentuk akad istisna antara pemesan, pembeli atau biasa disebut mustasni dengan penjual. Kemudian untuk memenuhi kewajibannya kepada mustasni, penjual memerlukan pihak lain sebagai sani. Nah, maka berikut contohnya. Yang pertama adalah akad pertama, yang kedua adalah akad. Nah, baru dikerjakan dulu sendiri, kemudian penyerahan penagihan. Lalu diserahkan ke mustasni, lalu di pelunasan, maka dari banknya lunasin lagi ke produktornya. Selanjutnya ada contoh istisna angsuran dalam proses. Yang pertama, pembayaran dilakukan dengan cara mengangsur selama proses pembuatan atau sebelum penyerahan barang. Proses tagihan melalui subkontrak nagih ke bank, lalu bank nagihnya ke pembeli ke akhir. Ya, yang ketiga, proses pembayaran, pembeli membayarnya ke bank, lalu bank membayar ke subkontraktor. Contohnya ada pada kasus pesanan pembangunan gedung sekolah dengan senilai 500 juta. Biaya dikeluarkan 400 juta, termasuk biaya perakad 15 juta. Yang kedua, akumulasi biaya pengeluaran tahun pertama 300 juta dan tahun kedua 100 juta. Lalu ketiga, tagihan termin tahun pertama 280 juta.
yang kedua 220 juta. Yang terakhir, penerimaan tagihan tahun pertama 230 juta dan tahun kedua 270 juta. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.